Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita edisi Jumat 2 September 2022. Sari berita penting. Pemerintah upayakan penerbangan internasional langsung ke Labuan Bajo. Jelang kick-off ETMC 2022 Lembata, pelatih Persebata mengundurkan diri. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Kami sampaikan berita pertama. Guna mendukung perekonomian masyarakat dan Labuan Bajo sebagai salah satu kota pariwisata super prioritas, pemerintah mengupayakan adanya penerbangan internasional langsung ke Labuan Bajo. Selengkapnya, Epi Wahab melaporkan. Untuk membuka jalur penerbangan langsung dan sudah ada minat, salah satunya juga dari AirAsia dan mungkin Jetstar. Hal ini langsung disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dalam weekly press briefing secara online pada Senin 29 Agustus 2022. Bandara Udara Komodo sendiri mengalami perluasan atau pelebaran pembangunan kawasan yang diresmikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 21 Juli 2022. Dan dengan peresmian pelebaran atau perluasan ini, Bandara Udara Komodo mampu menampung 1,1 juta penumpang lengkap dengan fasilitas pendukungnya. Kami berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk membuka jalur penerbangan langsung yang bisa nanti untuk penerbangan internasional dan sudah ada minat, salah satunya juga dari AirAsia dan mungkin Jetstar yang akan kita kembangkan ke depan. Salah satu penggiat wisata yang sehari-hari bekerja sebagai tour guide lokal di Labuan Bajo, Andika Paju, menanggapi upaya pemerintah mengadakan penerbangan langsung internasional ke Labuan Bajo ini, menuturkan rasa senang dan berharap ini segera terrealisasikan karena akan sangat berpengaruh dengan tamu khususnya mancanegara yang akan datang ke Labuan Bajo. Nama saya Andika Paju, salah satu tour guide lokal yang ada di Labuan Bajo yang biasa membawa tamu lokal maupun mancanegara. Nah, di sini tanggapan saya terkait dengan upaya pemerintah mengadakan penerbangan internasional langsung ke Labuan Bajo, yakni sangat senangnya dan bangga karena dengan adanya penerbangan internasional langsung ke Labuan Bajo, tamu atau calon tamu mancanegara yang hendak ingin berkunjung atau datang ke Labuan Bajo tidak perlu lagi transit di beberapa kota yang ada di Indonesia. Terkait dengan upaya pemerintah mengadakan penerbangan internasional langsung ke Labuan Bajo, itu juga merupakan salah satu dukungannya, mengingat Labuan Bajo itu adalah salah satu dari 5 destinasi super prioritas atau DSP. Harapan saya ke depannya dengan penerbangan internasional langsung tanpa transit di kota-kota lain sebelum ke Labuan Bajo. Dengan kehadiran Bandara Internasional Komodo sangat-sangat membantu meningkatkan perekonomian yang ada di Labuan Bajo. Sebagai salah satu dari 5 destinasi pariwisata prioritas atau DSP, sarana pendukung seperti bandara udara merupakan hal yang sangat penting, karena ini merupakan pintu keluar masuk para wisatawan dan dengan adanya konektivitas penerbangan internasional langsung ini juga penting agar Labuan Bajo dikenal lebih luas turis lokal maupun asing dan akan berdampak baik bagi kesejahteraan perekonomian masyarakat Labuan Bajo. RRI SP Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Selain melakukan pendampingan kepada petani dalam pengolahan lahan pertanian, tetapi berlanjut pada pasca panen, Yayasan Tananua Flores melakukan program penghidupan berkelanjutan. Salah satunya membuat festival pangan lokal di Desa Ungu, Kecamatan Datukeli, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Laporan Veranda Garus. Pangan lokal memiliki nilai gizi yang cukup tinggi dan juga sehat, mutu tinggi. Kenapa demikian? Karena dia dihasilkan dari kebun kita yang belum ada campur dengan bahan-bahan kimia.
Tema festival kali ini yakni memotret keberagaman pangan lokal kita. Dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 29 Agustus hingga 30 Agustus 2022. Demikian disampaikan Direktur Yayasan Tanah Nuova Flores, Bernardo Sambut, kepada RRI Kamis 1 September 2022 kemarin. Pada festival ini, petani dari Desa Dampingan Tanah Nuova memamerkan pangan lokal yang menjadi potensi di desanya karena saat ini banyak sekali pangan lokal yang sudah mulai hilang. Tanah Nuova Flores memilih Desa Ungu, Kecamatan Ditukeli sebagai tempat kegiatan karena letaknya yang cukup strategis dan kaya akan pangan lokal, namun sebagiannya sudah mulai hilang. Dengan maraknya promosi makanan instan sampai ke desa-desa, ini juga salah satu faktor yang membuat pangan lokal ini sudah mulai bergeser. Dan juga bantuan, kalau dulu raskin tapi sekarang sudah rastra. Dan ini juga salah satu faktor yang membuat masyarakat merasa bahwa kita akan tunggu ada bantuan setiap bulan. Dan dengan demikian perhatian terhadap kebun, kaitan dan pangan lokal itu sudah mulai berkurang. Lanjut Bernardus, dengan memamerkan pangan lokal dari masing-masing desa ini dapat menyadarkan masyarakat untuk kembali mengembangkan makanan lokal. Festival tersebut juga merupakan kegiatan pertama kalinya yang dilakukan oleh Yayasan Tanah Nuova Flores. Pihaknya juga akan melakukan koordinasi kembali agar festival pangan lokal bisa menjadi kegiatan rutin. Kegiatan ini juga menghadirkan orang muda dengan tujuan agar memperkenalkan pangan lokal yang menjadi kekayaan lokal yang sudah mulai hilang. Masyarakatnya bahwa mereka ke depan mau mengembangkan pangan lokal yang sudah mulai hilang. Kalau umbi-umbian itu masih ada, tetapi juga pengembangan tidak banyak. Tetapi jenis-jenis pangan lokal yang hilang itu, yang mereka bilang mereka mau kembangkan. Tapi satu kendala yang dihadapi adalah benih daripada pangan lokal tidak ada. Nah, itu kemarin yang mereka minta kepada dinas dan juga kepada yang lain, bagaimana bisa membantu benih-benih yang hilang itu. Menyikapi masalah ketersediaan bibit, pada kesempatan itu pihak P3MD menyampaikan sesuai regulasi yang ada, sebanyak 20% dana untuk pertanian berasal dari dana desa dan bisa digunakan untuk pembelian bibit. Yayasan Tanah Nuova Flores menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Desa Ungu dan petani yang telah mendukung kegiatan ini. Turut hadir dalam festival tersebut sebanyak 21 desa, masing-masing desa mengutus 2 hingga 3 orang sebagai perwakilan. Selain para petani, ada pun instansi terkait yang ikut dalam festival pangan lokal. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Labuan Bajo memiliki destinasi pariwisata baru yaitu Gua Istana Ular di Desa Galang, Kecamatan Wela, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ai Elizabeth selengkapnya melaporkan. Istana Ular adalah sebuah daya tarik wisata yang berada di Desa Galang, Kecamatan Pelak, Kabupaten Manggarai Barat. Hal ini disampaikan oleh Pius Baut, Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat. Destinasi baru Manggarai Barat Istana Ular yang berada di Gua Istana Ular, Desa Galang, Kecamatan Wela, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keberadaan ular putih sepanjang 23 meter di Gua Istana Ular itu menjadi perhatian utama dari Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat. Pius juga menjelaskan kondisi kunjungan ke Istana Ular selama 2 tahun terakhir tidak signifikan. Selain karena pandemi COVID-19, namun juga karena akses jalan ke lokasi tersebut kurang bagus. Tentang siapa yang menemukan ular itu berawal dari informasi masyarakat. Karena gua ular itu berada di pinggir kali Wairaho, kemudian situ juga ada perkebunan masyarakat. Jadi awalnya adalah informasi dari masyarakat. Jadi sudah lama sekali informasi tentang gua ular itu. Kemudian di sana dihuni oleh begitu banyak ular, sebenarnya ular piton, ya, jenis-jenis ular piton ya. Dan itu ular yang liar ya, bukan dipelihara. Jumlahnya kita belum bisa pastikan karena itu butuh riset atau penelitian. Kemudian ular itu bertahan ya, memang bertahan karena di dalam gua itu terdapat kalong yang juga menjadi makanan dari ular itu. Tentu ke depan tetap ini menjadi sebuah daya tarik pilihan untuk berwisata di Manggarai Barat. Sementara itu Ari Samsung, Kepala Desa Galang, kepada RRI juga menyampaikan terkait destinasi baru Manggarai Barat, yakni Istana Ular di mana terdapat ular berwarna putih berukuran 23 meter. Ari memaparkan bahwa ular putih yang berada di desanya itu merupakan jenis ular endemik dan memiliki ciri khusus. Istana Ular menurutnya merupakan salah satu destinasi wisata khusus yang ada di Desa Galang, Kabupaten Manggarai Barat. Barat juga memiliki salah satu aset wisata yang sangat luar biasa dan menurut kami satu-satunya di dunia.
tempatnya itu Istana Ular. Kenapa Istana Ular? Karena menurut kami bahwa hanya ada di Desa Galang, ular itu ditempatkan dalam satu tempat, bukan di tempat yang mereka menempati satu lokasi yang notabene itu adalah gua alam, dan kami menyebut di sini sebagai Istana Ular. Menurut beberapa vlogger yang pencinta ular, mereka menyebutkan bahwa ular yang ada di Istana Ular ini merupakan ular endemik, begitu. Jadi dia memiliki ciri khusus gitu. Ari berharap pemerintah daerah bisa membantu pihaknya untuk mendapat infrastruktur dasar sehingga menunjang promosi dan juga wisatawan untuk mengunjungi Istana Ular sehingga berdampak langsung kepada peningkatan ekonomi masyarakat di Desa Galang. Dan untuk saat ini kondisi infrastrukturnya memang masih cukup memprihatinkan. Kita butuh intervensi yang cukup dari pemerintah daerah. Itu harapan kami sebagai pemerintah desa dan juga masyarakat lokal di sini, agar pemerintah daerah bisa membantu kami menyiapkan infrastruktur dasar untuk menunjang promosi dan juga kunjungan para wisatawan ke Istana Ular ini, sehingga berdampak langsung terhadap peningkatan perekonomian masyarakat di sini. Untuk bisa sampai ke desa wisata Istana Ular membutuhkan waktu 1 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda 2 dan 2 jam menggunakan kendaraan roda 4 perjalanan dari Labuan Bajo. RRI SP Labuan Bajo, I Elizabeth melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Ketua Organisasi Anak Cinta Lingkungan Acil Kabupaten ND Umar Hamdan kepada RRI Kamis 1 September 2022 menuturkan peduli lingkungan terhadap limbah sampah botol plastik. Pihaknya telah menyiapkan 3 kotak sampah baja khusus botol plastik. Dijelaskan kotak sampah tersebut ditempatkan di 2 titik yang berbeda, yakni 2 kotak sampah di lapangan Pancasila dan 1 kotak sampah di objek wisata pantai Kota Raja ND. Dikatakan Umar Hamdan, dengan disediakan kotak sampah khusus botol plastik, Acil ingin mengajak masyarakat untuk bersama-sama berpartisipasi aktif menjadi bagian dari inisiatif pengelolaan sampah botol plastik dengan mengadopsi 3R, yaitu mengurangi, menggunakan ulang, dan mendaur ulang sampah plastik. Kepada seluruh masyarakat Kota ND pada saat berwisata ataupun sedang melakukan perjalanan di sepanjang area tersebut untuk menjaga kebersihan kita Kota ND, silakan tempatkan sampah-sampah plastik Anda, khususnya sampah botol plastik, di tempat yang telah disediakan. Ia melanjutkan sampah-sampah botol plastik tersebut jika sudah penuh selanjutnya akan dijemput di bawah oleh petugas dari Acil untuk didaur ulang lagi di workshop Pusat Pengembangan Inovasi Olah Sampah Jalan Perwira, lingkungan Ambu Gaga 3, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan ND Utara, Kabupaten ND. Ia menambahkan kepada masyarakat dihimbau untuk bisa memanfaatkan betul kotak sampah yang ada sehingga sampah-sampah botol plastik dibuang pada tempatnya. Pelatih Persebata dan asisten pelatihnya mengundurkan diri menjelang gelaran turnamen Liga 3 Eltari Memorial Cup ETMC tahun 2022 di Kabupaten Lembata. Laporan selengkapnya disampaikan Lady Badin. Pengunduran diri pelatih Persebata Maura Halibetekeneng dan asisten pelatihnya jelang kick-off ETMC 2022 yang telah dijadwalkan pada 9 September mendatang mengagetkan publik Lembata, dibenarkan oleh Ketua ASKA PSSI Kabupaten Lembata, Linus Beseng, yang menegaskan bahwa pengunduran diri pelatih dan asisten pelatih Persebata ini bukan karena ada masalah antara pelatih dengan ASKA, tetapi soal ke-7 pemain yang direkrut dari Surabaya. Linus Beseng mengungkapkan Maura Halibetekeneng didatangkan oleh ASKA PSSI Lembata untuk melatih dan memilih pemain untuk memperkuat Persebata dalam laga Eltari Memorial Cup ke-31 dengan membawa 1 asisten pelatih dan 7 pemain dari Surabaya. Ketua ASKA Lembata mengungkapkan bahwa berdasarkan aturan dan regulasi Asprof NTT di mana pemain luar hanya diperbolehkan maksimum 5 orang saja, dan berdasarkan seleksi internal Persebata, 7 pemain dari Surabaya ini tidak masuk nominasi untuk memperkuat Persebata dengan alasan bahwa 7 pemain dari Surabaya ini teknik bermainnya tidak lebih dari pemain asli Lembata, sehingga terjadi perbedaan pendapat antara ASKAP dengan pelatih hingga berakhir dengan pengunduran diri pelatih kemarin. Jadi ya sebenarnya juga dia mengundurkan diri, tapi
Kalau kita ini yang askap ini dengan dia hampir tidak ada masalah kita dengan dia. Itu hari mereka datang itu hari 2 orang, satu pelatih kepala, asisten, satu bawa dengan 7 pemain dari luar Lembata. Aturan 33 NTT ini hanya 5 orang saja, tapi kan dari 7 dari Jawa itu 2 langsung gugur. Manajemen ini menyampaikan bahwa 7 yang dari Jawa itu 2 gugur langsung karena regulasi NTT ini Liga 3 ini 7 orang saja. Aturan begitu. Kemudian dari itu 5 ini juga kami bisa dapat 2 saja. Ini tidak lebih hebat dari pemain kami ini. Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Kebudayaan Lembata, Markus Labewaleng mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya siap memfasilitasi kepulangan dari pelatih Persebata Maura Halibete Keneng dan asisten pelatih serta 7 pemain yang didatangkan dari Surabaya yang kini memilih mengundurkan diri tersebut. Kalau memang mereka mengundurkan diri, kemudian kami tentunya siap untuk memfasilitasi mereka kepulangan karena memang dari segi anggaran ada di Sporabut, sehingga kami siap untuk memfasilitasi mereka untuk kembali. Askap Lembata sendiri kemarin pada 1 September 2022 telah memilih pelatih kepala berlisensi C, yakni Firdaus Gorantokan, yang akan bersama 3 asisten pelatih serta seluruh pemain Persebata akan berusaha melakukan yang terbaik sehingga sukses prestasi akan terukir di ETMC ke-31 ini di Lembata. RRI ND Lady Badin melaporkan. Saudara, sekian Warta Berita Daerah. Saya Antoni Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.